Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi bentuk akar, yaitu bagian dari materi matematika SMA kelas 10. Nah, di sini materinya adalah operasi aljabar bentuk akar. Oke. Kita lanjutkan dari yang sifat-sifat kemarin ya. Oke, di sini ada beberapa bentuk operasi aljabar bentuk akar. Di antaranya ada penjumlahan, kemudian ada perkalian, dan juga ada bentuk perpangkatannya dari si bentuk akar. Oke. Agar lebih memahami, mari kita lihat contoh soal yang akan kita bahas. Oke. Ada beberapa contoh soal di sini ya. Masing-masing pasti punya cara penyelesaiannya sendiri. Oke, ada sekitar 8 soal. Oke, dimulai dari yang nomor 1. Oke, tentukan nilai dari akar 3 ditambah akar 2. Oke, kalau kita lihat soal tersebut, apakah soal tersebut bisa diselesaikan? Ini akarnya 3, yang kedua akarnya 2. Apakah sama? Berbeda. Ketika akarnya ini berbeda, maka kita tidak bisa menyelesaikannya seperti pada poin yang pertama ya. Ketika akar A ditambah akar B, maka hasilnya akan tetap akar A ditambah akar B. Atau kita bisa manfaatkan sifat komutatifnya, yaitu menjadi akar B ditambah akar. Jadi jawabannya tetap ya, ketika ada akar 3 ditambah akar 2, maka hasil tetap akar 3 plus akar 2, atau dikomutatifkan atau dibalik menjadi akar 2 ditambah akar 3. Oke, itu untuk bentuk operasi yang pertama. Kemudian yang nomor 2, tentukan nilai dari 2 akar 5 ditambah 7 akar 5. Oke, kalau yang nomor 2 ini berbeda ya. Kenapa? Karena akarnya sama. Berapa akarnya? Sama-sama akar dari 5. Oke, akar 2 dari 5 ya. Di sini akar 2 dari 5, yang kedua juga akar 2 dari 5. Maka kita bisa manfaatkan sifat penjumlahan ketika sama, yaitu sama-sama akar 2 dari sebuah A, maka X-nya ditambahkan dengan Y. X-nya di sini berarti 2 ya. Y-nya adalah 7. Maka tinggal kita jumlahkan 2 dengan 7-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. 2 ditambah 7 adalah 9. Maka hasil akhirnya adalah 9 akar 5. Oke, nah, gimana dengan bentuk soal yang berikutnya? Tentukan dari nilai berikut. Nah, maka kita bisa jumlahkan yang bentuk akarnya itu sama. Yang mana? Ya, betul sekali. Di sini ya. Oke, akar 3 dengan akar 3, kemudian akar 5 dengan akar 5. Tinggal kita hitung angka di depan akarnya. Oke. Untuk yang akar 3 berarti 2 ditambah 5 ya. 2 ditambah 5. Sedangkan untuk yang akar 5 berarti 4 ditambah 2. Oke, tinggal hitung angka di depan akarnya saja. Maka hasilnya berapa tuh? Nah, hasilnya 7 akar 3 ditambah 6 akar 5 gitu ya. Nah, ini sudah dikumpulkan akar 3 dengan akar 3, akar 5 dengan akar 5, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk contoh soal berikutnya, tentukan nilai dari akar 72 dikurangi akar 50. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 72 itu kan angkanya masih besar, 50 juga angkanya masih besar. Nah, gimana nih untuk kita pecahkan 72 ini? Berarti sama dengan sifat-sifat yang sebelumnya ya, bahwa untuk mencari sederhana dari 72, maka carilah 2 angka yang salah satunya bisa diakarkan. Begitu juga dengan 50, carilah 2 angka yang salah satunya bisa diakarkan. Terfikirkan angka berapa tuh? Nah, yang ini ya. Nah, dari yang 72 ini ternyata terfikirkan angkanya 36 dikali
2. Mana yang bisa diakarkan ya? Yang 36 inilah yang bisa diakarkan. Kemudian yang 50 itu terfikirkan angkanya 25 dikali 2. Mana yang bisa diakarkan ya? 25 inilah yang nantinya bisa Oke, akar 2 dari 36 nilainya berapa? 6. Keluarlah 6 ini ya. Kemudian akar 2 dari 25 adalah Oke, kenapa akar 2? Karena yang tidak tertulis itu adalah angka dari akar 2. Oke, setelah itu kita manfaatkan sifat yang tadi. Nah, ketika akarnya sama, barulah bisa dihitung. Siapa yang kita hitung? Angka di depan akarnya. Berarti di sini 6 sama 5. Oke, operasinya di sini adalah pengurangan. Berarti 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Nah, akar 2-nya tetap ya. Berarti 1 akar 2. Nah, karena di sini angkanya angka 1, maka tidak perlu dituliskan. Hasil akhirnya adalah akar 2. Oke, lanjut ke nomor 5. Tentukan nilai dari 2 akar 5 dikali 3 akar 15. Berarti di sini bentuknya perkalian. Maka kita bisa gunakan operasi bentuk perkaliannya. Ketika akar A dikali akar B, maka bisa dijadikan 1 tuh, A kali B. Berarti di sini juga sama nih. Mana yang dijadikan 1? 5-nya bisa dikalikan langsung dengan 15. Oke, hasilnya seperti ini. Berarti tadi 5-nya dengan 15, 2-nya dengan 3. Hasilnya 2 kali 3 akar 5 kali 15. 2 kali 3 nilainya 6, 5 dikali 15 nilainya 75. Nah, bagaimana nih untuk menyederhanakan 75? Nah, sama kayak sebelumnya, carilah 2 angka yang salah satunya harus bisa diakarkan. Ketemu di sini berapa nilai angkanya? 25 dikali 3. 6-nya turun ke bawah, cari akar dari 25 tuh berapa tuh? 5. Nah, ini akar dari 25. Nah, akar 3-nya apakah bisa diselesaikan? Tidak ya, itu sudah mentok. Maka tinggal 6 dikali 5, hasilnya adalah 30 akar 3. Itu untuk persoalan yang nomor 5. Nah, bagaimana untuk persoalan yang nomor 6? Oke, tentukan nilai dari 2 akar 5 dikali akar 3 ditambah akar 5. Nah, berarti untuk yang nomor 6 ini menggunakan banyak operasi ya. Ada operasi perkalian, kemudian ada juga operasi penjumlahannya. Oke, coba kira-kira kita gunakan sifat yang mana aja? Oke, ini perkalian, kemudian ada operasi penjumlahan. Oke, ini jawabannya. Oke, ini kita gunakan cara kalau kita sebut namanya perkalian pelangi. Nah, berarti 2 akar 5-nya dikali akar 3 dan 2 akar 5-nya dikali akar 5 tuh. Jadi dikalikan ke semua komponen yang ada di dalam kurung. Nah, 2 akar 5 kali 3 nih, akar 3 maksudnya ya. Kemudian 2 akar 5-nya dikali akar 5. Oke. Nah, ini sifat perkalian juga ada di sini ya. Berarti tinggal kalikan nih si akarnya. Akar 5 kali akar 3 dapatnya akar 15. Nah, kalau akarnya kembar nih, akar 5 ketemu akar 5. Nah, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri nih, yang ini. Akar 5 ketemu akar 5, maka hasilnya adalah 5. Pakai sifat yang ini. Oke, selanjutnya 2 akar 15 ditambah 10. Nah, hasilnya boleh sampai yang ini, atau kita bisa faktorkan kembali nih dengan cara mengeluarkan angka 2-nya. Nah, 10 itu kan dari 2 kali 5 kan. Ketika kita faktorkan, maka harus ada angka yang sama. Angka berapa yang sama? Ada angka 2 sama angka 2. Maka angka 2 ini yang kita keluarkan. 2-nya taruh di depan, maka sisa yang ini adalah akar 15. Oke, yang bawah ini. Kemudian sisa dari angka 10 adalah angka 5. Maka hasilnya adalah 2 dikali akar 15 ditambah 5. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Kita lihat, oke.
Tentukan nilai dari akar 7 ditambah akar 2 yang dipangkatkan 2. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya ini menggunakan beberapa sifat atau beberapa operasi aljabarnya. Oke. Penjumlahannya ada, perkaliannya juga ada, perkalian kembar juga ada. Oke, kita lihat pangkatnya pangkat 2. Kalau pangkatnya 2 berarti perkalian berulangnya sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini ya. Perkalian ini pertama dan yang kedua 2 kali ya, sesuai dengan pangkatnya. Oke, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan perkalian pelangi juga. Pertama, akar 7-nya dikali akar 7, kemudian akar 7-nya dikali akar 2. Selanjutnya, akar 2-nya dikali akar 7 dan akar 2-nya dikali akar 2. Nah, ini namanya perkalian pelangi. Jadi semuanya dikalikan ke dalam komponen yang ada dalam kurung berikutnya. Akar 7 dikali akar 7 ini ya. Kemudian akar 7 dikali akar 2 yang ini. Selanjutnya akar 2 dikali akar 7. Nah, boleh kita balik nih nulisnya. Akar 7-nya dulu baru akar 2-nya. Kemudian akar 2 dikali akar 2. Oke, sudah semua berarti ya. Tinggal kita cek nih. Ketika dikalikan angkanya sama nih, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Pakai sifat yang ketiga ini nih. Oke, kemudian akar 7 akar 2-nya itu kan sama nih. Nah, kalau tidak tertulis itu ada angka 1 di depannya nih. 1 ditambah 1 itu kan 2 tuh. Ya. Kemudian 7 dikali 2 nilainya 14. Maka hasilnya 2 akar 14. Nah, kemudian yang terakhir nih. Akar 2 kali akar 2. Angkanya sama-sama 2. Maka nilainya itu bilangan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung selanjutnya? Cari yang sama. Angka dihitung dengan angka. Tidak bisa kita gabungkan dengan yang ada akarnya. Oke. Berarti 7 tambah 2 adalah 9. 2 akar 14 kan sendiri. Nah, maka hasilnya adalah 9 ditambah 2 akar 14. Oke. Tadi kita ulangi lagi nih konfirmasi tadi nih. Oke. Untuk yang ini perhitungan di tengah ini, kalau tidak ada angka di depan, maka kita anggap dia punya 1. 1 akar 7 dikali akar 2 ditambah 1 akar 7 kali akar 2. Nah, ini kan 7 kali 2-nya kan dikali nih 14 kan. Berarti tinggal 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian hasil yang akar 7 kali akar 2-nya adalah akar 14. Jadi 2 akar 14. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Nah, soal nomor 8 itu hampir sama dengan soal yang nomor 7. Cuman bedanya, kalau tadi kan operasinya penjumlahan semua nih. Kalau ini ada operasi pengurangannya. Nah, cara hitungnya sama dengan yang sebelumnya ya. Di sini sifat apa saja yang digunakan? Perkalian, penjumlahan, sama akar kembar ini. Nah, cara hitungnya sama seperti yang tadi, gunakan pelangi, aturan pelangi. Berarti akar 7 nanti dikali akar 7, akar 7 dikali minus akar 2, akar 2 dikali akar 7, dan akar 2 dikali negatif akar 2. Maka ulangannya seperti ini. Oke, akar 7 dikali akar 7. Nah, kan kembar nih. Maka hasilnya bilangan itu sendiri nih, 7. Nah, kenapa yang ini habis? Kita lihat. Tadi kan kalau tidak tertulis maka dia punya minus 1 akar 7 kali akar 2 ditambah 1 akar 7 kali akar 2. Kan min 1 tambah 1 nilainya berapa? 0 kan? Maka tidak perlu ditulis nih yang ini. Oke. Karena nilainya 0 tadi ya. Min 1 akar 14 ditambah 1 akar 14. Berarti sama saja dengan min 1 tambah 1 0. Kemudian yang kedua, operasi di sini negatif ya. Oke, betul. Dan akarnya akar kembar nih. Akar 2 kali akar 2. Maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, tinggal dihitung nih, 7 kurangi 2 nilainya 5. Oke.
Oke, baik. Untuk operasi aljabar bentuk akar cukup ya. Terima kasih. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.